Hari ini adalah deklarasi dan pengukuhan untuk pengurus kecamatan ya. Jadi kita pada hari ini ada 6 kecamatan untuk dikukuhkan, yaitu Mertoyudan, Muntilan, Mungkin, Salaman, Mindusari, dan apa ya, 6 itu ya. Udah 6 itu hari ini kita kukuhkan pengurus. Teman-teman yang sudah dilantik, fokus utamanya adalah bagaimana mensosialisasikan Bapak Anies Rashid Baswedan ke seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB ini. Bagaimana kerja-kerja itu kemudian berkontribusi positif terhadap naiknya popularitas dan elektabilitas Bapak Anies Rashid Baswedan. Kriteria 3. Nah, saya usul pada teman-teman tentukan kriteria. Kalau Anda mau take an offer, job offer, apa kriteria yang Anda pilih? Saya bikin 3 waktu itu. 1, that job has to allow me to be intellectually growing. 1, intellectually growing. 2, financially good. I don't intend to be billionaire, tapi I intend to be an independent keluarga. Number 3, socially impactful. Okay? Nah, saya di Amerika bekerja hanya dapat the first 2. Yang ketiga saya nggak bisa. It just nggak ada peluang itu di sana, kecil sekali. Jadi ketika saya mau pulang, saya ketemu dengan supervisor di sana. Reaksi dia itu adalah bilangnya gini, Anies, be responsible. In everyone, semua orang ini kesini mau dapat green card. Dan kalau udah bekerja PhD, ya rutenya adalah dapat green card kemudian kerja. Apalagi di Asia waktu itu ada flu burung. Jadi saya dianggap nggak bertanggung jawab karena ngajak keluarga ke tempat epicenternya flu burung. Tapi waktu itu saya katakan I have these 3 objective in mind. Saya usul pada teman-teman ketika memutuskan mau pulang apa tidak, pakai kriteria itu. Kalau saya sendiri memandang selesai kuliah jangan cepat pulang, stay aja dulu di sini, biarkan di sini dulu. Tambah network, tambah pengalaman, biarkan ketika pulang itu bawanya bukan cuma ijazah. Kalau cuma bawa ijazah, belajar jarak jauh aja. Artinya kalau cuma ijazah aja ya, itu masih bisa, tapi kalau network nggak bisa. Yang ada di sini umurnya berapa nih? 15, 20? Masa produktif Anda kira-kira usia berapa? Sampai 60. 60, aduh. Anda mau produktif sampai usia berapa? I'm too young, Pak, to think about the future, Pak, gitu. Sampai tua, Pak. Enggak, teman-teman, I want to ask these questions. How old do you want to continue working? Sampai usia berapa Anda mau produktif ini? Kadang-kadang kan kita mikir gimana nanti aja gitu kan? 65 lah ya, Pak. 50. Ya itulah, whatever number here. Oke, nih ini X-nya ada yang 65, ada yang 70, ada yang 75. Saya kemarin ketemu dengan satu orang yang barusan meninggal usianya 92 tahun dan masih ngurusin pabrik. Nih misalnya ya, Anda umur 20-an di sini. Maksud saya begini teman-teman, ketika Anda pulang, tolong jangan berpikir tentang immediate target di tengah sini. Oke? Karena kalau Anda berpikir pulang, oh saya mau langsung pulang dapat komparatif dengan di sini, Anda masuk dalam sebuah pasar di Eropa atau di Amerika yang labor marketnya itu udah rapi. Di Indonesia Anda akan punya kesempatan yang berbeda sifatnya. Jadi teman-teman saya usul, kalau Anda berpikir pulang, maka siapkan masa transisi beberapa tahun, itu masa untuk Anda lihat peluang yang ada di Indonesia, apalagi di private sector. Tapi saya usul teman-teman, kalau Anda pulang, memilih pulang, maka targetkan ini sebagai sebuah proses yang gradual. Kira-kira gini, Anda masuk kuliah di sini untuk master sebutlah setahun, habis itu Anda doing a PhD 3 years, 4 years, 5 tahun baru selesai. Jadi ada waktu 5 tahun di mana Anda mencapai your goal. Kalau Anda pulang ke Indonesia, Anda juga harus begitu. Jangan your goal itu mau dicapai pas saat pulang. Saat pulang langsung, nggak bisa. Jadi saya ingin bilang pada teman-teman, jangan manja. Jangan manja. Pulang ke Indonesia minta semuanya disiapkan. We are not preparing that.
and you should not come back if your mindset itu minta disiapkan semua. Siapkan kantor, siapkan seluruh fasilitas, siapkan jalur karir. Nope, you gotta fight it on your own. Dan sebetulnya itu praktis di mana-mana. Saya sama seperti itu. Jangan berharap itu disiapin. Anda harus siapin. Dan disitulah yang saya pandang sebagai, in a way, you may be a scholar, you may be an intellectual, but you have to put additional feature there, entrepreneurial skill. Entrepreneur dalam apa? Dalam membawa diri Anda sendiri minimum. Bahwa Anda melihat peluang, Anda melihat kesempatan, Anda cari itu kesempatan. Dan di Indonesia Anda bisa lompat cepat. Kenapa? Karena strukturnya belum serapi di sini. Jadi bisa lompat. If you're good, you can bypass. Cepat sekali. Jadi my advice to you, jangan takut dengan pulang. Mengkhawatirkan bagi yang sudah lama di luar, takut crash landing. Okay. But if you pave your runway dari sekarang, you can have a soft landing. Saya karena bidangnya public policy, how do I pave my way return? Saya nulis rutin di Indonesia, saya kerjakan nulis itu bisa 2 bulan sekali. Beberapa kali supaya you pave your way. Orang menjadi tahu atas pikiran Anda. Dukungan untuk Anies Baswedan di Pilpres 2024 mulai merambah ke wilayah perkampungan di Jawa Barat. Dikutip dari warta kotalive.com, dukungan relawan Amanat Indonesia Anies ke bakal calon presiden 2024, Anies Baswedan mulai merambah ke kampung-kampung di Jawa Barat. Kali ini relawan Anies menggelar program obrolan kampung Amanat Indonesia Opung Anies di Desa Cicalengka Wetan, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu 1 April. Opung Anies merupakan program andalan dari relawan Anies yang telah diluncurkan bulan lalu di Jakarta oleh Ketua Umum Anies Syahrin Hamid. Ini merupakan safari politik relawan Anies yang kedua di Tanah Pasundan. Setelah sebelumnya pada 23 Maret 2023 program Opung Anies dilaksanakan di Cigagak, Cisurupan, Kota Bandung. Ketua Panitia Pelaksana Opung Anies, Budi Purwoko, akui obrolan kampung kali ini selain dihadiri oleh emak-emak setempat, pihaknya juga melibatkan para milenial Cicalengka pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mereka selain kelompok milenial yang memang konsen ke dunia politik, juga pernah terlibat dalam agenda climate change dengan aksi kebersihan lingkungan. Hadir sebagai narasumber acara yaitu aktivis senior Reformasi 98 Didin Hasanuddin. Dia juga merupakan Sekretaris Umum Batko HMI Jawa Bagian Barat 9799. Kang Didin, sapaan akrabnya, dihadirkan khusus untuk memaparkan tema diskusi ringan bertajuk Kenapa Harus Anies di 2024. Dengan pengalamannya yang cukup luas di bidang kemasyarakatan, Kang Didin dengan mudah berinteraksi serta bertukar pikiran dengan warga tentang politik kekinian. Sengaja Opung Anies kita gelar di desa-desa agar desa juga merasakan denyut nadi pemilu gembira dan bahagia, terang Budi. Dengan begitu, dia berharap warga di pedesaan juga akan mengenal lebih dekat lagi sosok Anies Baswedan, di mana Anies Baswedan dinilai sebagai calon pemimpin di masa depan. Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera menandatangani nota kesepahaman atau MOU Piagam Koalisi Perubahan. MOU itu menandai Nasdem, Demokrat, dan PKS resmi memutuskan mendukung Anies Baswedan maju calon presiden 2024. Di Jakarta, bacalek dari 3 partai pendukung sudah mulai memasang foto Anies Baswedan dalam poster maupun spanduk sosialisasi mereka. Mereka cukup percaya diri dan menatap optimistis dukungan partainya kepada sosok Anies Baswedan. Apalagi dalam berbagai survei, elektabilitas Anies Baswedan di Jakarta menempati urutan tertinggi dibandingkan sosok potensial lain, semisal Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.